Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS kelompok 1 akan mengunjungi Museum Bahari. Ikuti keseruan kita. Let's go. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di Museum Bahari. Sekarang kita sudah berada di dalam Museum Bahari. Sekarang kita akan menonton musik tradisional. Setelah menonton, kita akan melihat barang-barang bersejarah di Museum Bahari. Ini adalah gambaran peta dari kota Batavia. Nah, depan kita ini ada bangunan yang dimana bangunan tersebut ini adalah gambaran Batavia yang dibuat oleh Van Riandelin di tahun 1818. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Nah, ini gambaran adalah gambaran dari pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Sini ada yang pernah main ke Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Jadi akses dari berbagai macam wilayah tersebut masuknya dari sini. Nah, dari sini. Nah, kalau kalian suka main ke kota tua, tahu? Nah, kota tua ini dulu sini, teman-teman. Ini kawasan sini. Jadi dikelilingi oleh benteng-benteng. Nah, benteng tersebut itu berawal dari benteng Museum Bahari. Kira-kira dia tahu Museum Bahari mana? Letak Museum Bahari. Ayo, ada yang tebak. Gimana? Ayo. Mana? Sebelah mana? Yang tengah. Yang ini? Iya. Bukan, ini kastil. Ya, Museum Bahari yang ini. Ya, jadi itu maksudnya di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian ke kota tua suka lihat ada sungai di pertengahan pertengahan sungai. Pertengahan situ ini adalah akses dari jalurnya perahu-perahu yang akan lewat. Nah, tapi di tengah jalan itu terdapat jembatan Kota Intan. Nah, jembatan Kota Intan ini digunakan untuk sebagai pusatnya bea cukai untuk perpajakan. Jadi rempah-rempah, hasil rempah-rempah yang dibeli dari sini, gudang rempah-rempah, mereka akan dikenakan pajak di sini, teman-teman. Nah, jembatan tersebut dia bisa membuka dengan secara otomatis dan untuk otomatis sebagai palang pintu dari akhir Batavia. Nah, lalu di sini di sebelah sebelah kanan kalian ini adalah pusat pemukiman warga Batavianya. Itu orang-orang Belanda. Lalu di seberangnya sini sebagai museum sebagai gereja Katolik Belanda. Di gerejanya sekarang yang berubah menjadi museum wayang. Nah, terus samping ini adalah kantor gubernur Belanda yang sekarang belum menjadi Fathahillah. Tahu? Nah, tapi di tahun di abad 16 Masehi tembok tersebut runtuh, teman-teman, akibat dari peperangan dengan Majapahit. Nah, dari Majapahit itulah jadi tembok-tembok yang tersebutnya runtuh dan sisa hanya tembok di Museum Bahari saja yang di depan tadi kalau kalian lihat. Lalu akses jalanan ini juga sampai ke Jatinegara, teman-teman. Kalau kalian dulu bisa lihat dulu tuh di daerah Jatinegara jalanan tersebut ini adalah persemaian. Sekarang kan sudah tidak ada ya. Jadi itu. Nah, kita sebagai orang-orang pribumi tinggalnya di luar. Kenapa tidak dibolehkan tinggal di dalam satu kawasan Batavia? Karena beda kasta atau istilahnya beda kelas, beda stratanya. Di ujung sana ada Menara Syah Bandar.
Yang tersebut ada Menara Syah Bandar. Nah, Menara Syah Bandar itu menara pantau jarak jauh atau bisa dibilang juga. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam perahu yang ada di Museum Bahari. Kita bisa lihat di sini adalah perahu Borobudur Majapahit. Yang di depan kita ini adalah namanya Bakal Jukung. Nah, perahu ini juga diperuntukkan kalau dulu ini diperuntukkan untuk menjemput para tamu kerajaan atau bisa digunakan disusun teman-teman. Jadi dari satu-satu ini disusun-susun. Madura, bisa dibilang dengan perahu Madura karena Madura itu identik dengan anyaman. Di sini banyak lubang-lubang atau kaca untuk meriam ya. Rangkanya perahu. Nah, miniatur kapal Amsterdam. Di mana perahu tersebut ini adalah kapal perang. Kenapa bisa diidentikan dengan kapal perang Kalaras? Nah, kalian bisa lihat di sininya di bagian bodi perahu tersebut adanya si meriam. Meriam ini sebagai senjata pertahanan kapal tersebut, teman-teman. Jadi kalau pada saat peperangan mereka pun bisa mengamankan diri dengan cara ini. Nah, fungsi dari banyaknya layar tersebut ini untuk mempercepat laju si perahu. Jadi bukan hanya mengandalkan tenaga bahan bakar dan manusia saja, melainkan juga angin. Nah, tali-talinya tersebut ini tali-talinya untuk mengatur jarak dan ketinggian atau membelok kanankan si layar tersebut, teman-teman. Nah, setelah melihat perahu-perahu yang ada di bawah, sekarang kita naik ke lantai atas untuk melihat tokoh-tokoh apa aja sih yang ada di museum ini. Nah, di sini juga ada berbagai macam rempah-rempah loh. Di luar negeri tersebut mereka mengalami adanya masa musim dingin, musim salju. Nah, mereka tuh harus membutuhkan bahan-bahan untuk untuk menghangatkan badan. Jadi dengan cara rempah-rempah tersebut dimanfaatkan. Oke guys, jadi itulah barang-barang dan tokoh-tokoh yang ada di Museum Bahari. Nah, menurut kalian ini menarik atau enggak? Yuk cobain langsung ke Museum Bahari.